Namun, dengan penghalang laut luas, pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang bernapas di bawah air. Penghalang laut luas hanya menyelimuti kulitnya dan Xiao Bai, dan dengan kontrol kekuatan spiritual tanpa batas, itu tidak akan mempengaruhi gerakan Xiao Bai sedikit pun. Untuk mengurangi gaya tarik, Tang San bersandar di punggung Xiao Bai, menggunakan satu tangan di sirip punggung Xiao Bai untuk menstabilkan dirinya. Satu orang dan satu hiu diam-diam bergerak ke arah lawan yang tangguh sedemikian rupa. Apakah Tang San atau Xiao Bai? Saat ini hati mereka dipenuhi dengan kegugupan. Tapi selain kegugupan, masih ada beberapa kegembiraan. Xiao Bai semakin tersembunyi semakin dalam mereka pergi. Mengandalkan indera tajam dari semangat 100.000 tahun terbaik, dia menemukan bahwa penghalang laut luas yang dirilis Tang San tidak hanya dapat menyembunyikan mereka secara visual, tetapi juga sepenuhnya menekan aura mereka di dalam penghalang, tanpa bocor. Namun meski begitu, dia tetap benar-benar berhati-hati. Laut sangat dalam di daerah ini. Secara bertahap, Tang San mulai merasakan tekanan yang hebat. Namun, dengan tahun kultivasi di cahaya Dewa Laut, sudah lama memberinya perlawanan yang tangguh terhadap tekanan. Kekuatan rohnya menyesuaikan secara otomatis di bawah tekanan, dan kekuatan spiritualnya yang besar juga kemudian berfluktuasi, menyesuaikan penghalang laut luas sehingga tidak terlalu melelahkan. Di sini, suara Xiao Bai rendah. Sedikit mengangkat kepalanya, dia menunjukkan perairan di depan. Sekarang, Xiao Bai telah membawa Tang San sedalam setidaknya 500 meter, dan tekanan air yang sangat besar membuat penghalang laut luas terus beriak. Menutup matanya dan berkonsentrasi, fluktuasi spiritual yang lembut diam-diam menyebar. Xiao Bai terkejut saat mengetahui bahwa ketika energi spiritual yang dilepaskan Tang San meninggalkan tubuhnya, energi itu langsung menyatu dengan air laut di sekitarnya, dan bahkan seseorang dengan kemampuannya tidak dapat merasakan apapun. Fluktuasi spiritual itu sebenarnya benar-benar menjadi bagian dari laut. Ini sudah melebihi pengalaman Xiao Bai. Sejauh yang dia tahu, setiap serangan energi spiritual memiliki bentuk yang dapat dilacak, dan bahkan probe kekuatan spiritual harus memiliki fluktuasi spiritual. Tetapi ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kekuatan spiritual yang dilepaskan Tang San, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Air laut di atas kepalanya masih tenang, tanpa gerakan apapun. Xiao Bai telah melupakan satu hal, pengalamannya benar-benar benar. Pelepasan kekuatan spiritual apapun akan meninggalkan jejak yang dapat diikuti. Tetapi untuk melacak kekuatan spiritual seseorang, pertama-tama celah untuk kekuatan spiritual Anda sendiri tidak boleh terlalu besar. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan padanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan spiritualnya sebenarnya pada tingkat yang lebih rendah daripada Tang San? Tang San berbaring sujud di punggung Xiao Bai, satu tangan meraih sirip punggungnya, tangan lainnya mendorong punggungnya. Fluktuasi spiritual yang lembut ditransmisikan dengan tenang. Xiao Bai pertama kali terganggu, tetapi merasakan bahwa fluktuasi itu tidak menimbulkan kedengkian, dia ragu-ragu menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menghubungkannya. Saat dua energi spiritual bersentuhan, Xiao Bai hanya merasakan dunia spiritualnya tiba-tiba berkedip, banyak adegan jelas muncul di benaknya. Ini, transmisi pemindaian spiritual? Xiao Bai terkesima. Dia menyadari tingkat apa yang telah dicapai oleh kekuatan spiritual Tang San. Dengan kemampuannya, tentu saja dia juga bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan pemindaian spiritual, tetapi saat ini dia masih tidak berani melakukannya. Karena jika dia memperluas kekuatan spiritualnya, dia pasti akan ditemukan oleh orca roh jahat, dan akan segera dikepung. Tetapi informasi yang saat ini ditransmisikan Tang San kepadanya tidak hanya lebih jelas daripada miliknya, pada dasarnya tidak ada orca roh jahat di wilayah laut di depan yang bereaksi. Xiao Bai akhirnya mengerti. Mampu mencapai tingkat pemindaian ini hanya berarti satu hal, bahwa kekuatan spiritual Tang San telah melampaui semua orca roh jahat, termasuk Raja Orca Roh Jahat. Tang San tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Bai. Dia hanya mentransmisikan pemindaian kekuatan spiritual sepenuh hati. Seperti yang dirasakan Xiao Bai, saat ini kekuatan spiritualnya telah menyatu sempurna dengan air laut. Air laut menjadi persembunyian terbaik. Kecuali seseorang dengan kekuatan spiritual yang tangguh seperti Seagot Douluo Bosaisi, mereka sama sekali tidak akan dapat menemukan satu petunjuk pun dari air laut. Orca roh jahat di atas secara alami juga tidak akan bisa. Melalui pemindaian kekuatan spiritual, Tang San melihat penampilan orca roh jahat untuk pertama kalinya. Mereka secara konsisten dibangun lebih dari 2 kali lebih besar dari hiu putih besar roh iblis, tubuh mereka sangat kuat, tanpa estetika ramping dari hiu putih besar roh iblis, tetapi tampak penuh dengan kekuatan. Seluruh tubuh mereka berwarna abu-abu dan hitam.
Kepala mereka sangat besar. Ketika mereka sesekali membuka mulut, mereka menunjukkan gigi raksasa yang menakutkan seperti pedang. Mata merah tua dipenuhi dengan aura kekerasan. Di wilayah laut ini, selain orca roh jahat ini, secara tak terduga tidak ada makhluk hidup lain di lautan. Itu menunjukkan tirani mereka. Tampaknya ada sekitar 2 atau 300 orca roh jahat ini, dan mayoritas adalah orang dewasa. Satu orang yang sangat besar, panjangnya lebih dari 30 meter, melayang di tengah-tengah seluruh kawanan. Kulit hitam abu-abu berkilauan dengan kilau metalik. Tidak perlu bertanya, ini secara alami adalah Raja Orca Roh Jahat. Itu juga merupakan target akhir dari percobaan keempat Tang San. Orca Roh Jahat ini melaju dalam jarak lebih dari 1000 meter persegi. Tidak ada makhluk di laut yang akan mengganggu wilayah pengaruh mereka. Untuk berburu makanan, mereka harus pergi lebih jauh. Saat ini orca roh jahat ini tampak seperti mereka sudah makan kenyang. Ada beberapa yang melayang tak bergerak, tampaknya beristirahat. Ayo pergi. Bergerak sedikit perlahan, jangan menyebabkan terlalu banyak gerakan di dalam air. Tang San menginstruksikan Xiao Bai. Xiao Bai merasa sangat aneh sekarang. Dengan penyelidikan kekuatan spiritual Tang San, dia pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya, dia bisa bergerak maju dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang San. Bahkan jika penghalang laut luas membantu mereka bersembunyi, sedemikian rupa sehingga memiliki efek ketiadaan, volume mereka masih ada. Jika mereka bergerak cepat, mereka masih akan menyebabkan gerakan di dalam air, oleh karena itu Tang San memperingatkannya sebelumnya. Xiao Bai bagaimanapun juga adalah binatang roh 100.000 tahun. Jelas memahami maksud Tang San, mereka perlahan mulai bergerak maju dengan goyangan lembut tubuhnya. Segera, mereka sudah tiba di kedalaman 200 meter atau lebih, dan Tang San sekali lagi mengarahkan Xiao Bai untuk berhenti. Dari jembatan 24 cahaya bulan, Tang San menebas crossbow Zhuge yang saleh. Mengekstraksi baut panahnya satu persatu, dia juga mengeluarkan botol dari dompet 100 harta karun sepanjang lengan dan setebal paha. Bahan botolnya cukup istimewa, tampak seperti batu giok, tetapi dengan kilau putih samar. Tang San telah melalui banyak kesulitan untuk membuat botol ini. Botol giok memiliki 2 lapisan, yang terluar diisi dengan musim semiin yang sangat dingin, menyebabkan munculnya kilau putih, dan juga terasa sangat dingin saat disentuh. Sedangkan lapisan dalam diisi dengan mata air panas yang merah. Sumur es dan api yin yang. Diberkati oleh surga, 2 keberadaan dalam satu sumur, yin dan yang saling menundukkan satu sama lain, dan dengan demikian hal terpanas dan terdingin di bawah langit. Merebut kekayaan langit dan bumi, menelan fitur terbaik dari matahari dan bulan. Dalam hal potensi atribut, tidak ada yang bisa menandingi. Tang San telah mempraktikkan kekebalan dingin dan panas di dalamnya. Untuk dapat mengeluarkan mata air dari sumur es dan api yin yang, dia telah melalui kesulitan besar untuk menemukan sebongkah batu giok hangat, dan membelinya dengan harga tinggi. Kemudian dia menemukan pengrajin yang sangat terampil untuk mengukir wadah batu giok berlapis ganda ini. Dia selanjutnya mengisinya dengan kedua jenis mata air yin dan yang pada saat yang bersamaan, menyebabkan dingin dan panasnya seimbang, dan tidak merusak batu giok yang hangat. Kemudian dia bisa mengeluarkannya dari sumur es dan api yin yang. Batu giok hangat pada dasarnya moderat, dan merupakan alat terbaik untuk menyatukan kedua jenis mata air. Dengan hati-hati membuka tutupnya, Tang San mengangkat satu tangan dan menyerap, menyebabkan satu tetes cairan yang panas jatuh ke telapak tangannya, dan kemudian dengan cepat menutup botol. Menggulung mekanisme panah di tangannya, dia memasukkan setengah bagian belakang baut panah ke dalam mesin, lalu membuka bagian dalam baut yang berlubang. Menarik napas dalam-dalam, gerakan Tang San langsung menjadi ilusi. Dalam setengah kedipan mata, dia langsung menyelesaikan beberapa tindakan. Menuangkan cairan yang merah panas ke dalam panah, dengan cepat menutupnya, memasukkannya ke dalam panah, dan segera menembakkannya. Bukan karena pilihan dia bergerak cepat, tetapi cairan merah panas yang benar-benar terlalu panas. Bahkan jika baut panah terbuat dari esensi besi, itu masih hanya bisa bertahan sesaat di bawah korosi cairan yang merah panas. Dengan kekuatan pendorong yang kuat dari Godly Zhuge Crossbow, baut panah menembus air. Dengan bimbingan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas Tang San, secara alami tidak mungkin untuk dilewatkan. Dengan suara PU, itu mengenai perut orca roh jahat. Meskipun Godly Zhuge Crossbow sangat ganas, kulit orca roh jahat itu masih lebih tahan lama. Dalam keadaan biasa, apalagi pada jarak 100 meter, bahkan menembakkan 16 baut Godly Zhuge Crossbow dari jarak hanya 10 meter tidak akan cukup untuk menembus orca roh jahat. Namun, ada pengecualian untuk semuanya.
Baut panah ini diam-diam menembus perut orca roh jahat itu. Sejak kekuatan spiritual Tang San meningkat, kemampuan perhitungannya juga menguat secara geometris. Benar-benar mustahil bagi baut panah itu untuk menembus kulit keras orca roh jahat itu, tetapi begitu baut itu bersentuhan, itu juga saat cairan merah panas yang melelehkan mata panah. Cairan yang sangat panas, didorong ke depan dengan baut panah, dengan mudah melelehkan kulit orca roh jahat itu, langsung menusuk tubuhnya. Tidak ada darah. Dengan panas yang hebat dari cairan yang, tepat saat panah memasuki tubuh orca roh jahat, lukanya sudah tertutup rapat. Dipukul oleh panah, tubuh raksasa orca roh jahat itu berhenti sejenak. Kemudian segera setelah itu, tiba-tiba mengamuk. Tingkat kegilaan itu bahkan membuat Xiao Bai melompat. Kekuatan spiritual Tang San membimbingnya untuk menyelam dengan cepat, dan terlebih lagi terus-menerus mentransmisikan ke dalam pikirannya hasil penyelidikan kekuatan spiritual. Dalam survei kekuatan spiritual Tang San, orca roh jahat yang terkena panah-panah mengaduk-aduk air laut, energi yang terkandung di dalam tubuhnya terus-menerus meletus tak terkendali. Ada dua orca roh jahat yang menemukan sesuatu yang tidak biasa dan datang untuk menyelidiki, tetapi bertemu dengan serangan gila-gilaannya, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kepalanya digigit olehnya, langsung mati dengan kejam. Hamparan air laut yang luas diwarnai merah oleh darahnya, segera menarik perhatian seluruh kawanan orca. Suasana di laut langsung menjadi gugup. Orca roh jahat yang terkena panah-panah tidak berjuang terlalu lama. Segera setelah menggigit rekannya sampai mati, perjuangannya mulai melemah, membalik perutnya dan melayang ke permukaan, kelangsungan hidupnya tidak diketahui. Anehnya, sejak terkena panah hingga mati, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tubuhnya. Darah yang mewarnai merah air laut semuanya berasal dari orca yang digigitnya sampai mati. Orca roh jahat itu sendiri sangat haus darah, dan aroma darah tampaknya membangkitkan naluri ganas mereka. Untuk sesaat, fluktuasi energi di dalam air laut langsung bergejolak. Sampai sebuah suara yang dalam melewati air seperti gelombang seismik, dan orca roh jahat ini menetap. Raja orca roh jahat bergerak, dan mencapai sisi orca roh jahat yang terbunuh oleh panah-panah dengan hanya mengayunkan tubuhnya. Sekarang, orca roh jahat itu sudah mengambang di permukaan laut. Melihat semua ini, Xiao Bai dalam hati sangat terkejut. Dia tentu saja telah melihat Tang San menembakkan panah itu, tetapi hanya bahwa panah itu dapat menembus orca roh jahat itu saja telah mengejutkannya. Baut panah kecil itu dan tubuh raksasa orca roh jahat itu pada dasarnya tidak dalam skala yang sama. Tapi itu adalah satu panah kecil yang tidak hanya merenggut nyawa orca roh jahat itu, tetapi bahkan menyebabkannya menggigit yang lain sampai mati. Racun, dia memikirkan kata ini. Merasa Tang San berbaring telentang, dia tidak bisa menahan seluruh tubuhnya menggigil. Racun ekstrim macam apa yang menakutkan ini? Dia juga diam-diam merasa senang bahwa, ketika dia adalah penguji percobaan kedua, percobaan itu untungnya termasuk tidak melukai binatang roh laut manapun. Kalau tidak, jika dia terinfeksi oleh racun seperti itu, bahkan mungkin mata air yang merah panas adalah objek yang paling banyak di bawah langit. Binatang roh laut sebagian besar dikaitkan dengan air, banyak yang terkait dengan yin. Meskipun hanya setetes cairan panas yang masuk ke orca roh jahat itu, letusan panas yang mengerikan itu langsung menghanguskan organ dalam orca roh jahat itu. Otot dan pembuluh darahnya kemudian juga berubah menjadi batu bara. Itulah alasannya tidak berdarah. Sebelum Xiao Bai bisa menjadi lebih terkejut, Tang San menunjukkan dia berenang ke samping. Dengan pemandangan barusan, Xiao Bai tidak diragukan lagi memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Tang San, dan buru-buru berenang sesuai dengan instruksinya. Karena Tang San sebelumnya menggunakan Godly Zhuge Crossbow alih-alih kemampuan apapun, dia dan Xiao Bai masih belum terungkap. Semua orca roh jahat berkumpul di permukaan laut, mata merah tua Evil Spirit Orca King dipenuhi dengan aura menakutkan. Tiba-tiba menganga dalam raungan yang dalam, beberapa bilah air dengan aura merah tua langsung menjerit dan mengenai orca roh jahat yang mati itu. Tubuh raksasa lebih dari 20 meter itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian, memperlihatkan bagian dalamnya yang hitam hangus. Melihat ini, murid Evil Spirit Orca King langsung berkontraksi, air laut di sekitar tubuhnya mengalir deras, ingin menemukan petunjuk dari mayat orca roh jahat ini. Namun, cairan merah panas yang tidak hanya melelehkan organ orca roh jahat, tetapi juga sebagian besar panah. Bagian yang tersisa benar-benar terlalu kecil dibandingkan dengan tubuh raksasa orca roh jahat. Bahkan jika Raja Orca Roh jahat bahkan lebih kuat, itu mungkin masih tidak menemukan petunjuk apapun. Tetapi ketika kemarahan Raja Orca Roh jahat membakar, tiba-tiba, ada keributan lain di antara orca roh jahat yang berkumpul. Keadaan yang sama seperti sebelumnya muncul sekali lagi.
Satu orca roh jahat yang sangat besar dengan keras melompat keluar dari air, energi dengan panik meletus di dalam tubuhnya, memicu gelombang energi yang sangat besar. Karena semua orca roh jahat berkumpul, letusannya segera menghantam beberapa anggota klan di sebelahnya. Raja orca roh jahat bereaksi sangat cepat, dan terlebih lagi dia sama sekali tidak akan bersikap lunak. Menggunakan fleksibilitas yang benar-benar tidak proporsional dengan ukurannya, ia berubah tajam. Ekor paus raksasanya menampar permukaan air, menyebabkan bilah air merah tua yang sangat besar menyerang dengan kejam orca roh jahat itu, langsung memotongnya menjadi dua bagian. Organ internalnya sama-sama hangus hitam. Orca roh jahat lainnya telah dimusnahkan. Hou, raungan besar yang murka meletus dari mulut Evil Spirit Orca King. Gelombang suara yang bergelombang membuat lautan dalam jarak beberapa puluh ribu meter bergetar. Raungan serupa juga dikeluarkan dari mulut orca roh jahat lainnya. Untuk sesaat, fluktuasi energi yang intens hampir sepenuhnya mengunci laut dalam jangkauan. Air laut menjadi kental hampir seperti gelatin, fluktuasi spiritual yang intens menembus laut langsung ke dasar laut. Raja orca roh jahat memberitahu klannya untuk menemukan musuh dengan seluruh kekuatan mereka. Ini sangat marah. Sudah diambang kegilaan. Apa yang kita lakukan? Xiao Bai menjelaskan arti dari auman Evil Spirit Orca King kepada Tang San, kata-katanya penuh dengan Schadenfreude. Tang San dengan tenang berkata, kami akan menunggu waktu kami, mereka tidak akan menemukan apapun. Mereka tidak bisa terus melepaskan kekuatan spiritual seperti ini tanpa batas. Kami tidak akan pernah lelah lebih cepat dari mereka. Pembunuhan membutuhkan kesabaran. Di bawah perlindungan penghalang laut luas, hanya menggunakan panah Dewa Zhuge untuk menyerang. Rencana Tang San sangat ketat. Dia pada dasarnya tidak akan memberi lawan kesempatan untuk menemukannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menempatkan dirinya dalam risiko? Seperti yang dikatakan Tang San, bahkan jika semua orca roh jahat sudah bergerak, ke musuh yang bersembunyi di dasar laut, bahkan jika mereka membalikan seluruh lautan, masih mustahil untuk menemukan petunjuk. Dalam pencarian mereka, orca roh jahat yang paling dekat dengan mereka hampir menabrak Xiao Bai saat berenang melewatinya, masih tanpa menemukan mereka. Tang San tidak sedikit khawatir. Dia setenang gunung es kuno. Dia benar-benar tidak akan mudah bergerak saat ini, misteri sering membuat lawan panik. Penyelidikan spiritual orca roh jahat berlanjut selama 1 jam. Saat ini, energi Raja Orca Roh Jahat dari waktu ke waktu akan menyapu air, tetapi bahkan sebagai tiran laut, mereka masih lelah dengan waktu. Terus-menerus menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai laut itu sendiri sangat melelahkan, dan berakhir dengan apa-apa setelah 1 jam. Tidak peduli seberapa marah Raja Orca Roh Jahat, masih tidak punya pilihan selain memerintahkan klannya untuk berhenti. Tapi begitu mereka berhenti mencari, Orca Roh Jahat ketiga tiba-tiba muncul. Meskipun kerabat di sisinya bereaksi sangat cepat, Orca Roh Jahat lain masih memiliki ekornya yang tergigit. Seketika, kawanan Orca Roh Jahat yang baru saja tenang sekali lagi menjadi gelisah. Sebagai tiran laut, mereka sama sekali tidak takut akan serangan frontal dari musuh manapun. Mereka bahkan memiliki keberanian untuk melawan Raja Paus Setan Laut Dalam. Namun, dalam situasi saat ini kawanan tiran laut ini tetap tidak bisa menahan diri untuk mulai panik. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan, dan melihat kerabat mereka tiba-tiba menjadi gila dan mati dengan menyedihkan tanpa peringatan apapun, bagaimana mungkin Orca Roh Jahat ini tidak takut? Kali ini, tanpa perlu instruksi Raja Orca Roh Jahat, semua Orca Roh Jahat mulai mencari musuh yang tidak dikenal di dalam laut, tanpa lelah melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk menemukan petunjuk sekecil apapun. Tetapi musuh sejati mereka sekarang sekali lagi menyelam lebih dalam ke laut, tersenyum dingin saat mereka menarik kekuatan spiritual mereka untuk beristirahat dengan tenang, menunggu saat berikutnya untuk bertindak. Tang San telah membawa Xiao Bai ke sini tidak hanya untuk membunuh lawan sebanyak mungkin, dan melemahkan kekuatan kawanan Orca Roh Jahat, tetapi pada saat yang sama juga melemahkan tekad mereka, menghabiskan energi mereka. Hanya apa yang disebut, pertama ledakan energi, berikutnya memudar, ketiga kelelahan, ketika mereka lelah dan saya beristirahat, dengan demikian saya menang. Tidak peduli seberapa berlebihan energi Orca Roh Jahat, itu akan tetap berakhir. Dalam kepanikan mereka, apakah kekuatan mental atau fisik akan segera habis? Dan setiap kali mereka beristirahat, Tang San segera melancarkan serangan diam-diam, mengakhiri kehidupan Orca Roh Jahat dan menyebabkan kepanikan menyebar sekali lagi. Selama beberapa putaran, 7 Orca Roh Jahat memiliki satu demi satu mati di bawah panah Dewa Zhuge Tang San, dan bahkan jumlah Orca Roh Jahat yang terluka oleh kemarahan gila telah mencapai 2 digit. Untuk klan secara keseluruhan, pekerjaan satu demi satu ini bahkan tidak berjumlah 1/10 dari seluruh klan yang mati atau terluka,
dan masih belum cukup untuk mempengaruhi kekuatan klan. Tapi pukulan mental yang dialami makhluk laut dalam yang sangat besar ini tidak ada bandingannya. Setelah setiap serangan yang diluncurkan Tang San, dia akan menarik kekuatan spiritualnya dan beristirahat di punggung Xiao Bai. Xiao Bai bahkan lebih pada dasarnya tidak melakukan sesuatu yang melelahkan. Tapi kawanan orca roh jahat sudah benar-benar dalam keadaan panik dan kelelahan. Raja orca roh jahat beberapa kali melancarkan serangan gila di laut, mencoba memaksa musuh yang tidak dikenal. Kekuatannya juga sangat mengejutkan Tang San, tetapi satu-satunya efeknya adalah membuang kekuatan dengan sia-sia. Saat orca roh jahat ke-8 mati di bawah panah Dewa Zhuge Tang San, Raja orca roh jahat akhirnya mundur, memberikan perintah kepada seluruh kawanan untuk berenang cepat ke satu arah, bermigrasi dengan kecepatan tinggi, bersiap meninggalkan wilayah tempat mereka tinggal. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Bagi orca roh jahat, mengubah lokasi bukanlah masalah, dan terus tinggal di sini mereka hanya bisa melihat kerabat mereka mati secara tragis karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan seseorang yang arogan seperti Raja orca roh jahat tidak punya pilihan selain membuat beberapa rencana. Orang-orang ini ingin lari. Xiao Bai memberitahu Tang San dengan sedikit bersemangat. Tang San mendengus dingin. Lari? Orca roh jahat ini mungkin besar, tetapi bisakah kecepatan mereka dibandingkan dengan hiu putih besar roh iblismu? Xiao Bai berkata dengan bangga, tentu saja tidak. Di laut, dalam hal pergerakan jarak jauh, tidak ada binatang roh laut yang bisa menandingi kita. Orca roh jahat mungkin sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan serangan, tetapi mereka tidak akan melakukannya untuk kecepatan. Kalau tidak, mengapa mereka tidak memusnahkan kita lebih awal? Tang San berkata dengan dingin. Karena itu masalahnya, mari kita terus menumbuhkan kepanikan di hati mereka. Kami akan mengejar. Pertempuran penyergapan berubah menjadi pertempuran pengejaran. Tepat sebelum mereka mulai, Tang San membuat Xiao Bai melayang ke permukaan dan menembakkan suar sinyal. Ini adalah sinyal untuk mengejar. Dia dan Dai Mubai telah setuju sebelumnya, sinyal hijau untuk pengejaran. Setelah Xiao Bai meninggalkan aromanya di dalam air, dia sekali lagi memasuki penghalang laut luas dengan Tang San, dan mereka langsung mengejar orca roh jahat yang berduyun-duyun di depan. Orca roh jahat secara alami juga melihat cahaya sinyal yang menyilaukan. Tetapi karena mereka selalu hidup di dalam lautan, bagaimana mereka bisa tahu apa arti pemandangan aneh ini? Raja orca roh jahat berkeinginan untuk kembali dan menyelidiki, tetapi dia dan anggota klannya semua kelelahan karena serangan menyelinap Tang San sebelumnya, dan lebih suka berlari lurus ke depan daripada berbalik lagi. Xiao Bai tidak melebih-lebihkan, roh iblis hiu putih besar benar-benar lebih cepat daripada kawanan orca roh jahat, terutama saat Tang San menunggangi Raja hiu putih besar roh iblis. Segera, mereka telah menyusul ke belakang kawanan orca roh jahat. Kali ini, Tang San menyerang dengan lebih benar-benar tidak terkendali. Dengan pengalaman sebelumnya, pada saat bekerja, 3 orca roh jahat mati di bawah panah Dewa Zhuge miliknya. Meskipun tidak ada kerusakan tambahan karena mereka menyerang orca roh jahat di belakang, setiap orca roh jahat yang mati akan melemahkan kekuatan lawan secara keseluruhan dengan jumlah tertentu. Dengan ekor mereka diserang, orca roh jahat tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk mencari di sekitar, atau mungkin terus-menerus meluncurkan segala macam serangan ke laut. Seperti ini, meskipun mereka berlari, mereka masih akan semakin kelelahan. Xiao Bai belum pernah merasa sepuas hari ini. Mengejar tidak pernah hilang dalam kecepatan, dan melihat noda-noda di laut itu satu persatu kehilangan nyawanya, hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia diam-diam berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuan Seagot, dia benar-benar tidak bisa menyerah pada kesempatan yang baik. Kali ini dia pasti harus benar-benar memusnahkan orca roh jahat ini. Perlahan-lahan, baut panah yang dimiliki Tang San semakin sedikit, dan jumlah orca roh jahat yang terbunuh secara siluman juga bertambah besar. Perasaan panik tidak pernah meninggalkan binatang roh laut raksasa ini. Seharusnya sudah waktunya untuk serangan utama. Setelah Tang San menembakkan panah ke-48, dia akhirnya menyingkirkan toples giok yang berisi air suci dari sumur es dan api yin-yang. Dia hanya memiliki 48 baut panah padanya, dan orca roh jahat juga menderita 70 korban dari 48 baut ini. Hampir seperempat dari jumlah keseluruhan mereka. Selain itu, target Tang San semuanya adalah orca roh jahat dewasa. Sebuah tembakan suar sinyal merah ke langit. Sinyal serangan utama akhirnya dikeluarkan. Xiao Bai tiba-tiba membawa Tang San kembali, mundur seperti sambaran petir. Kawanan hiu putih besar roh iblis selalu mengikuti di kejauhan. Jangan pedulikan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan jarak,
jangan lupa bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orca roh jahat, yaitu kepanduan. Berubah menjadi cepat berekor jarum, Bai Chenxiang selalu tinggi di udara. Mengandalkan penglihatannya yang menakjubkan untuk menemukan kawanan orca roh jahat, dia terus-menerus menyampaikan informasi itu kembali ke hiu putih besar roh iblis. Bahkan jika para pemimpin Tang San dan Xiao Bai tidak hadir, Dai Mu Bai, Oscar, dan yang lainnya sangat cerdas. Mendengar laporan Bai Chenxiang bahwa jumlah orca roh jahat terus menyusut, mereka mengerti bahwa serangan diam-diam Tang San benar-benar berhasil. Sinyal hijau tidak untuk membiarkan mereka menyerang. Jadi mereka telah memerintahkan kawanan hiu putih besar roh iblis untuk mengikuti dari jarak beberapa lusin li. Dengan Bai Chenxiang membimbing mereka tidak perlu khawatir kehilangan jejak. Dalam perjalanan, hiu putih besar roh iblis terus-menerus melihat satu demi satu mayat orca roh jahat mengambang di laut, dan moral yang awalnya rendah terus meningkat. Dengan munculnya sinyal merah yang sejauh ini tidak terlihat, Dai Mu Bai segera memberi perintah untuk menyerang. Segera, Xiao Bai membawa Tang San untuk bertemu dengan roh iblis kawanan hiu putih besar. Tang San berdiri sekali lagi. Kali ini dia berdiri di punggung Xiao Bai. Hiu putih besar roh iblis menggunakan kecepatan penuh mereka, dan mengejar orca roh jahat seperti 200 anak panah air putih. Saat mereka mendekat dalam jarak 10 li rocas roh jahat, Raja Orca Roh jahat juga akhirnya menemukan keadaan di belakang mereka. Mengirimkan pemeriksaan mental, dia baru saja menemukan fluktuasi spiritual yang meledak dari Xiao Bai. Keduanya bertabrakan bersama, dan kemarahan Raja Orca Roh jahat yang telah ditekan selama setengah hari meletus sepenuhnya. Dengan berani berbalik, itu membawa klannya untuk secara agresif memenuhi tuntutan. Hou, sebuah panah air melesat keluar dari belakang Raja Orca Roh jahat. Di tengah raungan, suara kasar yang dalam menahan amarah yang meluap ke langit, "Kau membunuh kerabatku?" Xiao Bai dengan bangga berkata, "Itu benar, itu kami." "Shihu, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada saya ketika Anda membunuh adik laki-laki saya? Hari ini hutang darahmu akan dilunasi dengan darah. Anda bajingan noda di laut, kami akan menghancurkan Anda atas nama Tuan Seagot." Dewa Laut? Dia belum terlihat selama puluhan ribu tahun. Anda ikan kecil melebih-lebihkan kemampuan Anda jika Anda ingin menentang saya. Bagaimana adikmu meninggal saat itu, adalah bagaimana aku akan membunuhmu hari ini. Saat menyebutkan adik laki-lakinya, mata Xiao Bai segera membaca, dan dia membawa anggota klannya untuk maju dengan raungan. Pada saat yang sama saat Xiao Bai melesat ke depan, Tang San turun dari punggungnya, membubung ke atas sampai dia berada di udara. Tatapannya yang tenang jatuh pada semua orang yang hadir. Dia memberitahu teman-temannya, "Pertama selesaikan misimu. Rongrong, kamu meningkatkan Xiao Bai. Hong, dua suku besar lautan tanpa ampun bertabrakan bersama." Apa yang disebut, mata menjadi merah saat bertemu musuh bebuyutanmu. Hiu putih besar roh iblis telah diganggu oleh orca roh jahat selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Sekarang mereka benar-benar meletus dengan kekuatan pertempuran 120%. Sebaliknya, meskipun orca roh jahat masih langsung meledak dengan kekuatan pertempuran yang besar, mereka sudah benar-benar kelelahan dari sebelumnya, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meski begitu, saat kedua belah pihak bertabrakan, seluruh wilayah laut langsung diwarnai merah dengan darah. Pertempuran rasial tidak akan pernah berakhir tanpa kematian. Seperti roh iblis hiu putih besar telah menunggu kesempatan mereka, orca roh jahat juga selalu menunggu kesempatan untuk mengakhiri binatang roh laut ini yang cukup kuat untuk menantang mereka gelar tiran laut. Asura, neraka. Suara sedingin es meletus di udara, dan lingkaran cahaya putih tiba-tiba menyebar dengan Tang San sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi biru keemasan. 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, dan 2 merah, 7 cincin roh menyala secara bersamaan. Kemampuan roh ketujuhnya, Avatar perak biru, telah dirilis, dan dia secara bersamaan juga menggunakan neraka Asura dari domain Dewa Kematian. Dunia yang awalnya berdarah langsung diselimuti oleh rasa dingin dan ketakutan es yang tidak berwujud. Pemandangan pegunungan mayat dan lautan darah tampaknya melintas di benak semua makhluk hidup. Tetapi perbedaannya adalah bahwa sisi roh iblis hiu putih besar merasa seperti niat membunuh mereka telah meningkat tanpa batas, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan nafsu pertempuran yang panik. Tetapi di sisi yang berlawanan, orca roh jahat yang sebelumnya selalu dalam keadaan panik, begitu mereka diselimuti oleh neraka Asura, nafsu pertempuran mereka langsung turun secara substansial. Tubuh mereka yang sudah lelah menjadi semakin tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka, dan mereka dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh serangan hiu putih besar roh iblis.
atribut mereka sendiri juga terus-menerus melemah di dalam neraka Asura. Setiap kali mereka bertabrakan dengan lawan, mereka merasa seolah-olah sebagian dari keberanian mereka menghilang. Jika alam tanpa batas Blue Silver Domain dapat dikatakan memberikan tangsan ketahanan pertempuran yang tak terbatas, maka neraka Asura Domain Death God ini bisa menjadi domain yang sempurna untuk melemahkan musuh. Domain Death God tidak melemahkan kekuatan roh lawan, melainkan kekuatan mental mereka. Jika individu dengan kemauan yang lemah atau kekuatan yang tidak mencukupi terjebak dalam domain ini, mereka akan segera menjadi gila karena ketakutan. Selain itu, efek berkelanjutan domain akan terus-menerus memiliki hasil yang melemah. Bahkan jika lawan memiliki tekad yang sangat berani, mereka masih akan terus dipengaruhi. Sebaliknya, diperkuat oleh neraka Asura, roh iblis hiu putih besar akan merasa seperti dewa kematian Asura. Kecepatan serangan, kekuatan serangan, serta nafsu pertempuran akan terus meningkat. Jika terus seperti ini, orca vlog roh jahat yang lelah secara bertahap akan tumbuh tidak mampu melawan, dan semakin banyak akan dicabik-cabik oleh roh iblis hiu putih besar.